pengesahan angket. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Jika hak angket mandek, jangan percaya legislator. Tiadakan pemilu sekalian. Hak angket semestinya tidak berfokus pada kecurangan pemilu. Namun hak angket inilah sebagai media untuk mengecek keterlibatan pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan umum. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Kewenangan-kewenangan presiden yang melanggar aturan, melanggar APBN, melanggar kode etik merupakan hal yang fatal dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi tidak semestinya kalau DPR hanya membiarkan saja hal ini terjadi. Bagaimana kehidupan demokrasi ke depan dengan membiarkan perilaku presiden? Bagaimana respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra soal progres hak angket pemilu di DPR? Hingga saat ini belum ada pergerakan mengenai rencana hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sejumlah partai politik menyatakan akan menggulirkan usulan hak angket di Senayan, tapi belum ada aksi nyata di parlemen. Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, PKB, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Ketiganya adalah anggota fraksi PKS Ausdi Dayat Nur, anggota fraksi PKB Lulu Nur Hamidah, dan anggota fraksi PDIP Arya Bima. Mereka menyuarakan pengguliran hak angket melalui instruksi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang diketuai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Hak angket DPR pertama kali diusulkan oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden Anies Baswedan, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Berikut ini tanggapan sejumlah pihak mengenai perkembangan hak angket di DPR. Pertama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan belum ada pergerakan resmi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada tindakan lanjut atau pergerakan resmi perihal wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR. Hal itu disampaikan saat usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Menurut Puan, pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. Ketua DPP PDIP itu juga mengklaim dirinya tidak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket. Yang kedua, anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamidah, mengatakan partainya tidak bisa mengajukan hak angket tanpa adanya kekuatan dari partai politik penguasa parlemen. Ia pun berharap PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 sekaligus penguasa parlemen dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ide hak angket pertama kali muncul dari PDIP. Jadi yang mereka harapkan adalah PDIP bisa jadi leader dari hak angket. Lulu mengklaim partainya masih terus berupaya agar hak angket dapat segera diajukan di DPR. Mereka masih berusaha dengan berbagai cara. Hal ini diungkap Lulu karena begitu banyak pertanyaan publik terkait dengan kejujuran, keadilan, hingga berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pihaknya akan mengecek dan menyelidiki indikasi pemerintah yang terlibat dalam kecurangan. Ditambahkan pula, dalam posisi ini, pihaknya tidak membatalkan hasil pemilu.
Yang ketiga, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. 95% politisi sudah move on. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim hampir 95% politisi yang dia temui, baik pimpinan partai politik maupun para politisi di DPR, sudah move on atau beranjak dari pemilu 2024. Dari komunikasi yang dia pahami, para politisi sudah tidak ingin meributkan hal-hal tentang pemilu dan ingin kembali berfokus bekerja melayani masyarakat. Mereka pun memahami dalam pemilu harus ada yang kalah dan menang. Dia juga menilai kini wacana hak angket sudah semakin mustahil diajukan di DPR. Selain perlu serangkaian mekanisme yang dilakukan, substansi hak angketnya pun semakin melemah. Dia berpendapat hampir tidak mungkin hak angket kemungkinannya hanya memiliki porsi 3%. Pengajuan hak angket, kata Habibur Rahman, perlu ditempuh melalui badan musyawarah dan juga rapat paripurna. Dalam proses itu pun harus ada pihak yang menjadi inisiator. Dan dia menyatakan bahwa sidang hanya tinggal beberapa hari saja. Dia menuturkan jika ingin memperbaiki sistem pemilu, ada waktu selama 5 tahun ke depan. Perbaikan itu bisa dilakukan dengan cara revisi undang-undang di DPR atau melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.